Bunuh dulu para peri wanita di sini untuk mencegah mereka mendamaikan Yin dan Yang, sehingga racun Pink Sorrow hilang. Karena itu, Murong Yu menyerang. Ledakan. Kekosongan itu hancur berkeping-keping, dan tombak hitam langsung muncul. Tombak itu membawa aura yang menghancurkan langit dan bumi, menembus penghalang kehampaan dengan kecepatan kilat, dan langsung menusuk seorang peri wanita. Dengan suara, ledakan, yang keras, di bawah kekuatan penuh Murong Yu yang terdiri dari 7.500 naga, Raja Peri Wanita itu diledakkan menjadi awan darah tanpa mengeluarkan suara, dan dia tidak bisa mati lagi. Setelah membunuh Raja Peri Wanita ini dengan satu pukulan, tombak hitam di kehampaan itu menghilang begitu saja. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Jika bukan karena kabut darah yang diledakkan Raja Peri Wanita itu dan tidak menghilang di kehampaan, mungkin orang-orang di sekitar tidak menyadari bahwa seseorang telah menyerang mereka. Dan ini baru permulaan. Setelah membunuh Raja Peri Wanita ini, Murong Yu kembali memasuki dunia Hetu Luoshu. Ketika dia muncul lagi, seorang wanita dewa mendalam 9 surga terbunuh olehnya lagi. Tak lama kemudian, puluhan peri wanita tewas di tangan Murong Yu. Pada saat ini, orang-orang dari King Hezong dan pasukan lainnya telah berkumpul bersama, berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba Murong Yu. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu sedikit mengernyit. Meskipun dia telah membunuh puluhan peri wanita, ada ratusan peri wanita di antara 7 hingga 8.000 orang. Bahkan saat ini, Murong Yu telah melihat beberapa dewa menangkap seorang peri wanita dan terbakar di tempat. Dan orang-orang ini semua berkumpul bersama, membuat serangan diam-diam Murong Yu sulit untuk dimulai. Terutama selusin Raja Abadi, begitu mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa di angkasa, mereka menamparkan serangan Murong Yu dengan kejam. Jika ada orang kuat di alam Kaisar Abadi, kamu dapat membunuh mereka semua. Bahkan orang kuat di alam Raja Abadi dapat membunuh banyak orang. Murong Yu mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya. Dia tidak memiliki orang kuat di alam Kaisar Abadi. Dan Silence bukanlah orangnya, dia hanya melindunginya selama 100.000 tahun di sisinya. Namun, Xiandi tidak. Master Xianjun memiliki Gong Hong di tangannya. Feng Zhu, di dalam Feng Cheng. Gong Hong tidak muncul di depan umum karena itu adalah masalah sekte iblis, tetapi menjaga Feng Cheng secara diam-diam. Meskipun Feng Cheng sekarang kuat, dia tidak perlu maju sama sekali. Namun, dia dengan ketat mengikuti perintah Murong Yu. Pada saat ini, dia memejamkan mata di dalam kamar dan beristirahat. Tiba-tiba, Gong Hong membuka matanya dengan perasaan. Kekosongan di depannya penuh dengan riak-riak seperti riak air. Kemudian kekosongan itu terbuka, dan sebuah sosok muncul di depannya. Itu adalah Murong Yu. Melihat Murong Yu, Gong Hong ingin berdiri dan memberi hormat. Namun, Murong Yu berkata melalui transmisi suara, "Gong Hong, jangan melawan." Kemudian, Gong Hong merasakan sebuah kekuatan yang bekerja padanya, dan kemudian pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan dia menghilang ke dalam ruangan. Dia telah memasuki buku Hetu Luo. Gong Hong, cobalah bunuh para peri wanita itu untukku nanti. Dalam Hetu Luoshu, Murong Yu secara singkat mengatakan masalahnya. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa itu ada di negeri dongeng, tetapi hanya menjelaskannya. Laju waktu sangat cepat. Jarak antara Feng Zhu dan prefektur Qinghe sangat jauh. Jika Gong Hong mengetahui bahwa mereka hanya muncul di negeri dongeng dalam sekejap, dia akan mengetahui rahasia Hetu Luoshu. Meskipun Gong Hong sepenuhnya dikendalikan oleh Murong Yu, dia tidak perlu tahu, dan Murong Yu tetap tidak akan membiarkannya tahu. Setelah beberapa tarikan napas bolak-balik, Murong Yu dan keduanya muncul di negeri ajaib. Bunuh. Begitu Gong Hong muncul, dia mengeluarkan geraman rendah di dalam hatinya, dan kekuatan teror mengembun menjadi tangan besar, yang ditepuk dengan sangat kuat. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, segala sesuatu dalam radius ribuan mil hancur oleh telapak tangan Gong Hong. Dan setidaknya 1.000 orang abadi, termasuk pembangkit tenaga listrik dari alam abadi mendalam 9 surga dan alam raja abadi, tewas di bawah telapak tangan Gong Hong. Melihat pemandangan ini, Murong Yu merasa terdiam beberapa saat. Kekuatan yang kuat itu luar biasa. Pikir Murong Yu tak berdaya di dalam hatinya. Baru saja, dia hanya membunuh puluhan peri wanita dengan serangan diam-diam. Dan telapak tangan Gong Hong melesat,
tetapi ada orang abadi yang terbunuh, termasuk ratusan wanita abadi. Setelah melakukan gerakan telapak tangan, Gong Hong merasakan suatu kekuatan yang bekerja padanya, tetapi dia tidak melawan, dan dia menghilang di tempat dengan goyangan, dan memasuki Hetu Luoshu lagi. Ledakan. Pada saat Gong Hong baru saja menghilang, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dengan sangat deras, menghancurkan tempat di mana Gong Hong sebelumnya berada hingga berkeping-keping. Kematian Merah Muda. Setelah memasuki Hetu Luoshu, Gong Hong pertama-tama menyeka setetes keringat dingin di dahinya. Ini karena saya merasa sedikit takut melihat kekuatan-kekuatan itu mencabik-cabik kehampaan. Jika bukan karena Murong Yu yang menempatkannya di Hetu Luoshu tepat waktu, dia pasti sudah mati saat ini. Saat melakukan gerakan, dia juga menemukan situasi orang-orang di luar. Itulah hubungan kesedihan Merah Muda. Tidak banyak orang yang tahu tentang kesedihan Merah Muda, tetapi Gong Hong mengetahuinya, karena ia juga terperangkap dalam kesedihan Merah Muda. Auzu.com. Gong Hong, aku akan membuka celah di harta karun ruang angkasa. Bisakah kau menyerang di luar sini? Kau hanya perlu membunuh para peri wanita itu, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Wajahnya agak jelek, bahkan jika Gong Hong adalah orang kuat di alam Raja Abadi, ia tidak dapat membunuhnya secara sewenang-wenang di luar. Ya, Gong Hong juga berkata dengan suara yang dalam. Jadi Murong Yu membuka Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama, Gong Hong juga mulai. Pasukan terus membombardir dan membunuh setiap peri wanita. Target pihak lain adalah peri wanita. Pan Lin berkata dengan ekspresi muram. Afrodisiak, apakah kunci untuk melepaskan afrodisiak ini adalah wanita itu? Kong Pei tiba-tiba menebak. Mungkin, lindungi para peri wanita ini. Ekspresi Sieze muram, dan tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dan membawa beberapa peri wanita yang telah terkena kesedihan Merah Muda langsung ke langit. Aku harus. Kesedihan Merah Muda dari para peri wanita ini telah meletus. Pada saat ini, tubuh mereka memerah, dan mata mereka penuh dengan hasrat yang kuat. Dan pakaian mereka telah hancur dengan sendirinya. Ketika mereka muncul di samping Sieze, satu persatu mengepul ke arah Sieze. Melihat pemandangan ini, Sieze mendengus dingin, dan menembakkan kekuatan untuk memenjarakan mereka. Pada saat yang sama ketika Sieze mengambil gambar, para abadi lainnya juga mengambil gambar. Tiba-tiba, puluhan peri wanita telah difoto oleh mereka di udara, dan mereka untuk sementara dipenjara dengan kekuatan. Namun, bahkan jika para peri wanita ini dipenjara, mereka masih gelisah, dan mereka terus membuat suara, minum, di mulut mereka, dan rasa erotisme dengan cepat menyebar. Pada saat ini, satu-satunya peri perempuan di antara lusinan Raja Abadi yang kuat, pada saat ini, mengeluarkan raungan rendah, dan kemudian dia meraih Raja Peri laki-laki di tangannya, dan kemudian Si Xing bergetar dan terbang menjauh ke kejauhan. Ada apa? Pan Lin dan yang lainnya tiba-tiba terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Sepertinya dia juga diracuni, dan gejalanya sama dengan wanita-wanita ini. Seorang peri baru saja berdiri di samping peri perempuan itu, dan dia dengan jelas melihat bahwa peri perempuan itu sudah tersipu, jadi dia berkata dengan suara yang dalam. Bahkan Raja Peri dapat menyerang. Mendengar ini, Raja Peri yang tersisa semuanya terkejut. Kemudian mereka mulai memeriksa tubuh mereka. Tidak ada masalah dengan tubuh fisik. Ketika mereka melihat bahwa tubuh fisiknya baik-baik saja, mereka tidak dapat menahan napas lega. Namun, salah satu Raja Abadi adalah hantu dan dewa yang memeriksa jiwanya. Jiwa itu diserang oleh gas merah muda itu. Ketika dia melihat jiwanya diserang oleh kesedihan Merah Muda, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang tiba-tiba berubah warna dan melihat jiwa mereka satu per satu. Pada pandangan ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Karena mereka semua menemukan bahwa jiwa mereka juga diserang. Segera, mereka melihat jiwa wanita yang dipenjara oleh mereka di depan mereka. Akhirnya, mereka bereaksi. Kesedihan Merah Muda secara langsung memengaruhi jiwa. Alasan mengapa mereka baik-baik saja untuk saat ini karena kekuatan mereka relatif kuat, dan alasan mengapa kesedihan Merah Muda belum meletus. Pan Lin dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa takut untuk sementara waktu ketika memikirkan situasi tragis mereka yang telah terperangkap dalam kesedihan Merah Muda. Segera,
mereka melihat wanita di depan mereka lagi, tetapi hati mereka lega. Mereka sudah menduga bahwa kunci untuk menghubungi Pink Sorrow mungkin terletak pada wanita-wanita ini. Apa? Pada saat ini, terdengar teriakan mengerikan di kejauhan. Mendengar suara itu, sepertinya wanita itu yang baru saja pergi. Pan Lin dan yang lainnya mengubah wajah mereka, meraih wanita di depan mereka dan bergegas mendekat. Namun, ketika mereka bergegas mendekat, mereka hanya melihat awan darah mengambang di kehampaan, di mana penampakan peri wanita itu. Dia terbunuh. Xie Ze berkata dengan ekspresi muram. Ekspresi Kong Pei dengan muram mengeluarkan kekuatan, dan kemudian sebuah gambar muncul di depan mereka. Itu adalah gambar peri wanita yang terbunuh. Tembakan itu adalah Gong Hong. Sebenarnya, ini karena kerja sama antara Gong Hong dan Murong Yu. Menggunakan kekuatan Gong Hong untuk menandingi api Yin dan Yang, Murong Yu dengan mudah membunuh raja peri wanita itu. Untungnya, aku membawa Gong Hong, kalau tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Pikir Murong Yu. Baru saja, dia terkejut ketika dia melihat peri wanita itu membawa pergi peri pria. Yang selama ini dipikirkannya bukanlah membiarkan mereka mendamaikan jenis kelamin laki-laki, tetapi membunuh peri perempuan. Namun, tidak pernah terpikir bahwa peri perempuan akan mengambil inisiatif. Ayo cepat keluar dari sini. Wajah Pan Lin muram, dia meraih peri perempuan dan menembak mereka ke arah jalan setapak, mencoba melarikan diri dari bahaya. Bagaimana dengan yang lainnya? Dia tidak peduli lagi. Dalam situasi ini, selamatkan hidupnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Raja Abadi lainnya melakukan hal yang sama. Satu persatu, mereka meningkatkan kecepatan mereka, dan dengan cepat mundur menuju jalan asal. Melarikan diri. Melihat ini, Murong Yu sedikit mengernyit. Jika lebih dari selusin penguasa alam Raja Abadi dengan kekuatan yang baik melarikan diri, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bahkan jika Gong Hong ditambahkan, mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Namun, Murong Yu tidak ingin orang-orang ini meninggalkan negeri dongeng. Bagaimanapun, dia tidak ingin membuat dunia tahu tentang mendapatkan teratai hitam. Sekarang Murong Yu memiliki cukup banyak musuh, Istana Abadi dan Sekte Iblis adalah musuhnya. Begitu berita tentang Hei Lian tentangnya menyebar, Murong Yu pasti akan menjadi musuh dunia. Begitu ini terjadi, pengadilan surgawi, sekte suci, dan bahkan istana iblis surgawi miliknya mungkin akan musnah. Inilah yang tidak ingin dilihat Murong Yu. Hari ini, meskipun Murong Yu telah menyinggung istana abadi dan sekte iblis, karena dia adalah hukuman dari istana hukuman surgawi, orang-orang dari istana abadi dan sekte iblis tidak akan berurusan dengannya secara agresif. Bahkan jika Xian Gong curiga bahwa dia memiliki Hetu Luoshu di tubuhnya, dia tidak berani berurusan dengan Murong Yu dengan gembar-gembor. Bagaimanapun, kekuatan istana hukuman surgawi tidaklah lemah, kekuatannya sama persis dengan mereka. Bahkan jika Anda menghitung istana hukuman surgawi, 3 raksasa alam abadi bersatu, dan istana hukuman surgawi tidak ada di mata. Tentu saja, Xiangong tidak terang-terangan berurusan dengan Murong Yu, bukan hanya karena istana hukuman surgawi, tetapi juga karena Hetu Luoshu. Mereka berspekulasi bahwa jika Murong Yu dipaksa mati-matian, dia mungkin akan mengungkap urusan Hetu Luoshu. Pada saat itu, mereka ingin mendapatkan Hetu Luoshu, itu akan sangat sulit. Sekarang, yang dilakukan Xiangong adalah mengambil Murong Yu dalam satu gerakan. Hanya saja keberadaan Murong Yu sering tidak menentu, dan sulit bagi Xiangong untuk berurusan dengannya. Selain itu, dia berada di Hetu Luoshu, atau ketika dia berada di luar, ada pembangkit tenaga listrik kaisar abadi di sampingnya. Dalam situasi ini, jika Anda ingin menjatuhkan Murong Yu, istana abadi harus mengirim beberapa kaisar abadi. Dan begitu mereka mengirim beberapa kaisar abadi, itu akan menarik perhatian pasukan lain. Oleh karena itu, pada tahap ini, mereka tidak mengirim seorang master untuk bertindak pada Murong Yu, tetapi hanya membiarkan pasukan afiliasi mereka bertindak. Gong Hong, saat kau mulai, keluarkan pengorbanan ini dan bunuh yang lebih lemah terlebih dahulu. Murong Yu menyerahkan kuali yin yang seukuran pembakar dupa kepada Gong Hong, dan berkata dengan suara yang dalam. Gong Hong mengangguk dan mengambil kuali yin yang Qian Kun di tangannya. Meskipun dia tidak tahu kegunaan kuali kecil yang tampaknya biasa ini, karena Murong Yu memberikannya kepadanya, itu pasti akan sangat berguna.
Dan jika Gong Hong tahu bahwa kuali kecil yang tampak sederhana di tangannya adalah kuali yin yang semesta, api yin dan yang meletus dapat dengan mudah membakarnya tanpa sisa, takut dia tidak akan berani menyentuh kuali yin yang semesta sama sekali. Ledakan. Ketika semua orang melarikan diri dengan kasar di luar, Gong Hong juga menembak. Di dunia Hetu Luoshu, Gong Hong membanting dan membunuh seorang pria kuat yang hanya memiliki tahap awal alam Raja Abadi dengan telapak tangan. Kekuatan horor menghancurkan kehampaan, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, mengunci Raja Peri, dan dengan cepat mencabiknya. Selama proses ini, kuali yin yang semesta disembunyikan di depan tinju Gong Hong, dan dia diledakkan ke Raja Peri bersamanya. Raja Abadi yang diserang oleh Gong Hong, kesedihan merah muda sudah mulai meletus saat ini, tetapi dia juga merasakan bahaya saat melarikan diri. Aku melihatnya mendengus dingin, dan kemudian dia meledak dengan pukulan backhand, mencoba untuk meledakkan kekuatan Gong Hong dan setidaknya menghentikan kekuatan Gong Hong. Ledakan. Setelah suara keras itu, kedua tinju itu saling beradu. Kemudian, benturan yang sangat mengerikan berpusat di tempat kedua tinju itu saling beradu, dan tersapu ke segala arah. Ejekan. Di mana benturan itu lewat, kekosongan itu musnah. Embusan. Beberapa peri wanita yang dibawa Raja Peri itu langsung terguncang menjadi awan darah oleh benturan yang mengerikan itu, dan mati dengan kejam. Ketika kedua tinju itu saling beradu, kuali Qiankun Yin yang awalnya melekat pada tinju Gong Hong juga terbanting dengan kejam olehnya, dan langsung mendekati Xianjun. Bakar aku. Kekuatan spiritual Murong Yu selalu melekat pada kuali Qiankun Yin yang. Pada saat ini, melihat kuali Qiankun Yin yang mendekati Raja Peri, dia berteriak dalam hatinya, meledakkan api yin dan yang kuali Qiankun Yin yang. Boom! Dengan suara yin dan yang, api itu meledak dengan ganas, seperti binatang buas, langsung menenggelamkan orang kuat yang hanya memiliki tahap awal Raja Peri. Api itu hanya melintas, lalu menghilang. Dan itu menghilang pada saat yang sama ketika api yin dan yang adalah pusat kekuatan dari alam Raja Peri. Auzu.com, ini. Melihat pemandangan ini, Gong Hong terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa Murong Yu juga telah menggunakan api yin dan yang ketika dia membunuh Gong Xiang. Namun, pada saat itu, kuali yin dan yang Qiankun dikorbankan oleh Murong Yu, yang sangat berbeda dari versi yang diperkecil. Pada saat ini, melihat kuali kecil seperti pedupaan yang tidak mencolok itu dengan api yin dan yang mengerikan di dalamnya, hati Gong Hong menjadi tegang. Api yin dan yang ini bahkan dapat membakar Gong Xiang, apalagi dia. Gong Hong, terus serang. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara pelan ketika melihat Gong Hong tertegun. Tubuh Gong Hong bergetar hebat, tangannya yang besar terulur dan meraih kuali yin yang Qiankun, lalu menyerang Raja Peri lainnya. Namun, hati Gong Hong menegang ketika ia menggenggam kuali yin yang Qiankun, karena takut jika Murong Yu secara tidak sengaja membiarkan api yin yang lolos, dan Gong Hong akan dirugikan hingga mati. Ketika Raja Peri ini terbunuh, kecuali Pan Lin, Xie Ze, dan Kong Pei yang terkuat, kesedihan merah muda dari 10 Raja Peri yang tersisa semuanya telah terjadi. Pada saat ini, masing-masing dari mereka memerah dengan darah yang mengalir, dan mata mereka bersinar dengan nafsu yang kuat, dan seluruh tubuh mereka dikendalikan oleh nafsu. Akibatnya, kekuatan dan reaksi mereka semua telah turun satu tingkat, dan kekuatan mereka tidak dapat dikembalikan ke puncaknya. Pada saat ini, Gong Hong bekerja sama dengan kuali yin dan yang alam semesta, itu merupakan pukulan besar bagi 4 penjuru. Benar-benar dewa yang menghalangi dan membunuh para dewa, dan bertemu dengan para abadi. Kesedihan merah muda benar-benar pecah, dan ketika itu terjadi, itu tidak hanya membingungkan pikiran mereka, tetapi juga terus-menerus menyerang jiwa mereka. Jiwa mulai rusak, dan tentu saja, mereka tidak dapat lagi mempertahankan kekuatan puncak mereka. Bahkan, kekuatan mereka terus menurun. Kekuatan adalah kekuatan tempur gabungan dari banyak aspek, bukan hanya kekuatan belaka. Selain kekuatan, ada juga berbagai faktor, seperti keterampilan tempur, teknik, senjata sihir, dan bahkan persepsi dan reaksi. Adapun para peri yang telah jatuh ke dalam kesedihan merah muda, kekuatan mereka mungkin tidak melemah. Tetapi persepsi dan respons mereka jauh lebih buruk dari biasanya. Akibatnya, itu secara alami memengaruhi keterampilan tempur, latihan, dan bahkan penggunaan senjata sihir mereka.
Oleh karena itu, kekuatan mereka secara alami menurun dengan cepat. Dentuman, dentuman, dentuman. Pada saat ini, Gong Hong sangat senang membunuh. Melihat seorang raja peri dengan level yang sama dengannya terus-menerus dibunuh olehnya, Gong Hong bersemangat dan bahkan ingin meraung ke langit. Dalam waktu normal, akan sangat sulit baginya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama ini. Bagaimanapun, kekuatan mereka serupa, dan mereka ingin saling membunuh, kecuali mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, jika tidak, akan sulit untuk membunuh peri. Bagaimanapun, kemampuan Xianjun untuk melarikan diri tidaklah lemah. Dalam waktu yang sangat singkat, lebih dari selusin raja peri semuanya dipenggal oleh Gong Hong. Bersama dengan para peri wanita itu, orang-orang ini benar-benar sedikit dirugikan. Tetapi juga karena kekuatan mereka. Mereka semua berada di tahap awal Xianjun, dan kekuatan mereka hampir sama dengan Gong Hong. Ditambah dengan fakta bahwa mereka terperangkap dalam kesedihan merah muda, dan Gong Hong memiliki yin dan yang dunia untuk saling membantu, membunuh mereka seperti membunuh seekor anjing. Namun, sekarang Pan Lin dan Xie Ze Kongpei telah melarikan diri. Namun, Murong Yu tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari negeri dongeng. Karena ketika mereka melarikan diri, kesedihan merah muda dalam jiwa mereka telah terjadi. Dengan mata mereka yang bingung oleh nafsu, mereka sangat mungkin secara tidak sengaja menerobos ke beberapa tempat di mana aliran waktu sangat menakutkan, dan kemudian dibunuh oleh kekuatan waktu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki hubungan dengan peri wanita di tangan mereka, dengan demikian mendamaikan yin dan yang dan menghilangkan racun kesedihan merah muda. Tuan, mereka melarikan diri. Gong Hong, yang membunuh dengan sangat tenang, juga menemukan fakta ini. Oleh karena itu, dia berkata dengan gugup di hadapan Murong Yu, karena takut Murong Yu akan menyalahkannya. Wajah Murong Yu begitu muram, ia ingin mengatakan pada dirinya sendiri, Pan Lin, bahwa mereka tidak akan meninggalkan negeri ajaib. Namun, bagaimanapun juga, ini hanyalah ide idealnya. Faktanya, mereka berdua memiliki peluang 50% untuk melarikan diri dan mati di negeri ajaib. Jika ia tidak dapat melihat mereka dipenggal dengan matanya sendiri, Murong Yu tidak dapat merasa tenang. Namun, ketiga lawannya semuanya adalah makhluk abadi yang kuat, dan Murong Yu sama sekali tidak dapat melacak mereka. Bahkan dengan kekuatan Gong Hong, mereka tidak dapat dilacak. Gong Hong, apakah ada cara agar kau dapat melacak mereka? Kata Murong Yu sambil menatap Gong Hong dengan wajah muram. Gong Hong khawatir, tetapi tetap saja menggigit peluru dan berkata, Tuan, sebenarnya tidak ada cara untuk melakukan ini. Mereka jauh lebih kuat dariku, dan aku tidak dapat melacak mereka. Wajah Murong Yu menjadi lebih muram, tetapi ia juga tahu bahwa aliran waktu di sini berbeda, dan aura Pan Lin dan yang lainnya yang tinggal di sini akan segera terhapus oleh kekuatan waktu. Sulit untuk mengejar mereka, kecuali Murong Yu memiliki kekuatan alam kaisar abadi. Namun, jika Murong Yu memiliki kekuatan alam kaisar abadi, dia tidak akan membutuhkan Gong Hong, dan Raja Abadi ini dapat ditembak mati dengan satu tamparan. Jangan lupakan saja, pikir Murong Yu dengan enggan. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mati di negeri dongeng. Jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi musuh di dunia. Meskipun negeri dongeng itu besar, mereka tidak akan pernah punya tempat untuk berdiri. Tiba-tiba, Murong Yu merasakan gelombang lemah menyebar ke dalam pikirannya. Murong Yu terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, teratai hitam, kamu bilang kamu bisa melacak mereka. Ternyata gelombang lemah itu diteruskan kepadanya oleh Hei Lian, dan Hei Lian juga mengatakan bahwa dia bisa melacak Pan Lin ke trio itu. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan Murong Yu? Ketika Murong Yu merasa gelisah dengan kata-kata Hei Lian, fluktuasi mental Hei Lian yang samar dan hampir tidak berperasaan muncul lagi di benak Murong Yu. Itu mungkin berarti bahwa ketiga orang Pan Lin dapat dilacak. Hati Murong Yu tidak dapat ditekan oleh kegembiraan. Hei Lian dapat melacak ketiga orang Pan Lin. Dalam kegembiraannya, Murong Yu tidak merasa aneh tentang ini, karena Hei Lian pandai dalam hukum ruang. Bagi Hei Lian, yang pandai dalam hukum ruang, mungkin melacak orang hanyalah hal kecil. Bagaimanapun, meskipun aliran waktu di negeri ajaib berbeda, napas yang ditinggalkan oleh Pan Lin dan yang lainnya di kehampaan akan segera terhapus.
Namun, mereka tetap meninggalkan napas mereka di kehampaan. Teratai hitam, yang pandai dalam hukum ruang, dapat dilacak berdasarkan napas yang hampir tidak terlihat yang mereka tinggalkan. Bersemangat, Murong Yu bereaksi. Tampaknya setelah Hei Lian memasuki tubuhnya, dia dan Hei Lian tampaknya memiliki semacam hubungan. Hubungan inilah yang memungkinkan teratai hitam mentransfer fluktuasi mentalnya yang lemah ke dalam pikiran Murong Yu. Jika tidak ada hubungan seperti itu di antara mereka, mungkin Murong Yu tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual samar Hei Lian sama sekali. Karena fluktuasi ini terlalu lemah dan terlalu lemah untuk dirasakan. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu telah tiba di dantiannya. Baru saat itulah dia melihat bahwa teratai hitam yang awalnya tumbuh di negeri dongeng kini berakar di bawah pohon kehidupan yang tinggi. Di bawah pohon kehidupan yang setinggi 500.000 mil, teratai hitam itu tampak seperti bukan apa-apa. Tidak mencolok, dan bahkan tidak dapat dilihat. Namun, mustahil bagi Murong Yu untuk menemukan keberadaan teratai hitam. Namun, melihat teratai hitam yang berakar di bawah pohon kehidupan, Murong Yu merasa sedikit aneh. Karena di dantiannya, tidak ada tanah, tidak ada danau atau sejenisnya, tetapi kekuatan. Pemurnian tidak tumbuh di danau tetapi tumbuh di dalam dantiannya. Ini pasti membuat Murong Yu merasa aneh. Tentu saja, yang membuat Murong Yu sedikit terdiam adalah bahwa teratai hitam sekarang terlihat persis sama dengan 9 teratai hitam di dantiannya sebelumnya. Entahlah, apakah benar-benar ada hubungan di antara mereka. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Hetu lagi. Karena Hetu pernah berkata bahwa teratai hitam di negeri dongeng dan teratai hitam yang lahir di tubuh Murong Yu hampir sama. Pada saat ini, teratai hitam yang berakar di dantian tampaknya telah terintegrasi ke dalam dantian, dan hubungan tersirat dengan Murong Yu justru karena ini. Tentu saja, Murong Yu juga merasa sedikit berbeda di tempat lain, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihat teratai hitam sekarang. Lagi pula, teratai hitam ada di dantiannya, dan akan ada waktu untuk mempelajari teratai hitam di masa mendatang. Hei Lian, bantu aku melacak ketiganya segera. Kau tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan negeri dongeng, tahu? Mereka adalah orang-orang yang hampir membunuhmu. Kata Murong Yu kepada Hei Lian dengan suara yang dalam. Fluktuasi samar terdengar di benak Murong Yu, dan kemudian sebuah garis muncul di benak Murong Yu, sebuah rute untuk rute pelarian Pan Lin, Xieze dan Kong Pei. Bahkan Murong Yu melihat jejak yang mereka tinggalkan di kehampaan. Itu adalah 3 benang sutra yang sama sekali tidak berwarna, tertinggal di kehampaan, memanjang dari danau hitam menuju kejauhan. 3 benang sutra dengan warna yang berbeda mewakili napas dan jejak yang ditinggalkan oleh Pan Lin dan yang lainnya di kehampaan. Ini adalah jejak dan napas yang ditinggalkan oleh trio Pan Lin di mata Hei Lian. Murong Yu tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat benang sutra berwarna-warni yang muncul di benaknya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat, yang terlihat di benaknya adalah dunia di mata Hei Lian. Dunia yang hanya bisa dilihat oleh teratai hitam. Murong Yu tidak bertanya mengapa. Meskipun dia sangat penasaran, dia tidak punya waktu sekarang. Dia membawa Gong Hong ke Hetu Luoshu, dan kemudian Murong Yu menggoyangkan tubuhnya dan langsung naik ke udara, mengejar benang sutra yang tertinggal di benaknya. Benang sutra berwarna itu tidak terlalu panjang, karena teratai hitam juga tidak bisa merasakan jarak yang jauh. Namun, setelah Murong Yu melintasi jarak tertentu, Hei Lian memindahkan pemandangan di benaknya ke benak Murong Yu, memungkinkan Murong Yu untuk mengejar dan membunuhnya terus-menerus. Selama proses ini, kecepatan Murong Yu tidak melambat. Karena dia mengikuti rute yang dilalui Pan Lin dan ketiganya, jelas bahwa ini adalah rute yang aman. Dengan lintasan yang jelas dan rute akuan, kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai lereng Gunung Puncak. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berhenti. Karena Hei Lian baru saja melewati pemandangan di benaknya, benang sutra berwarna tidak lagi bersama dengan 2 benang sutra lainnya, tetapi terlipat ke samping. Di antara mereka bertiga, 1 di antaranya tidak dapat bertahan lagi. Aku pasti sedang mencari tempat untuk berbahagia saat ini. Murong Yu bergumam dalam hatinya, matanya berkedip-kedip.
Karena Heilian hanya melewati 3 benang sutra berwarna dan tidak memberitahu Murong Yu benang sutra mana yang termasuk yang mana, Murong Yu tidak tahu yang mana dari ketiga Pan Lin yang merupakan orang yang menoleh ke samping. Auzu.com. Namun, tidak peduli siapa itu, Murong Yu tidak akan melepaskannya. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu berhenti, lalu berbalik arah, dan mengejar benang di sebelahnya. Dengan bantuan Heilian, Murong Yu dengan cepat datang ke gua yang dalam di puncak gunung, ada juga puncak-puncak berbeda di atas puncak tertinggi, bukan hanya satu puncak. Benang sutra warna-warni itu langsung masuk ke dalam gua. Bahkan ketika Murong Yu keluar dari gua, dia mendengar suara terengah-engah yang keras dari dalam gua, dan bahkan suara gerakan tertentu. Dengan suara, Swiss Gong Hong muncul di depan gua. Dengan cara apapun, bunuh orang di dalam gua. Tidak peduli siapa lawannya, kata Murong Yu dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama dia diam-diam telah menghubungi teratai hitam di dalam dantiannya. Heilian, bisakah kamu meminjamkanku aturan ruangmu untuk sementara waktu? Kamu membantuku untuk sementara waktu memblokir ruang ini, sehingga pihak lain tidak akan melarikan diri. Fluktuasi mental Heilian yang samar datang, dan saat berikutnya Murong Yu menemukan bahwa bagian kehampaan ini tampaknya dikurung oleh seseorang. Murong Yu sangat gembira sekaligus, dia tidak ingin mencoba apakah bagian kehampaan ini benar-benar dipenjara, dia percaya pada teratai hitam dengan aturan ruang. Gong Hong, lakukanlah. Murong Yu menjerit dalam-dalam, dan kemudian Gong Hong langsung bergegas masuk ke dalam gua. Seketika, suara keras terdengar dari dalam gua, diikuti oleh suara gemuruh kemarahan. Puncak gunung tempat gua Bang Longlong berada langsung hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Kemudian, Murong Yu melihat Gong Hong Zeng bertarung dengan seorang pria kuat yang telanjang. Kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan Murong Yu terus bertarung. Mundur. Xie Ze. Ketika dia melihat ketelanjangan ini, mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin. Orang ini hampir membunuhnya di awal, yang membuatnya terus-menerus khawatir. Awalnya, kekuatan Xie Ze setidaknya berada di tahap tengah Xianjun, jauh lebih kuat dari Gong Hong. Dalam keadaan normal, Gong Hong sama sekali bukan lawan Xie Ze. Namun, ini bukan situasi umum sekarang. Kesedihan merah muda telah sepenuhnya pecah, secara langsung melemahkan kekuatan Xie Ze Jicheng. Sekarang, kekuatannya telah turun hingga hampir sama dengan Gong Hong. Oleh karena itu, Gong Hong mampu memutuskan hubungan dengan pembunuhan, matahari dan bulan menjadi gelap, sangat tragis. Pada saat ini, mata Xie Ze telah dikacaukan oleh nafsu, dan dia baru saja bertarung satu lawan satu dengan para peri wanita. Namun, sebelum dia melampiaskan amarahnya, sebelum mereka bercampur dengan Yin dan Yang, Gong Hong telah membunuhnya, dan langsung menghancurkan para peri wanita itu menjadi debu. Hal ini membuat Xie Ze sangat marah, yang telah kehilangan akal sehatnya dan telah dikendalikan oleh nafsu. Karena meskipun kewarasannya hilang, seluruh orang itu dikendalikan oleh nafsu. Namun dia juga merasa bahwa jika Gong Hong melambat sedikit, mungkin dia telah memecahkan kesedihan merah muda itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah gagal. Oleh karena itu, Xie Ze yang marah terus meraung, mencoba membunuh Gong Hong. Hanya saja kesedihan merah muda itu telah menjadi semakin kuat, dan itu telah mulai menggerogoti jiwanya. Sejak saat itu, kekuatannya menurun drastis. Jiwa mulai diserang, yang berarti bahwa kesedihan merah muda tidak hanya memengaruhi nafsu birahinya. Telah mulai membunuh jiwanya. Dalam hal ini, Gong Hong tidak dapat membunuhnya sama sekali, ia hanya perlu menjeratnya, sehingga ia tidak memiliki kemungkinan Yin dan Yang. Saya percaya bahwa segera, jiwa Xie Ze akan dimusnahkan oleh kematian merah muda. Tentu saja, waktu pemusnahan ditentukan oleh kekuatan jiwa Xie Ze. Namun, agak sulit untuk memusnahkan jiwa Xie Ze dalam waktu singkat. Selain itu, selain dia, ada Pan Lin dan Kong Pei. Gong Hong, bunuh dia! Teriak Murong Yu dengan suara yang dalam. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, dan aura yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Semua kekuatan 7.500 wanita cantik diledakkan olehnya, ditambah dengan peningkatan kekuatan Dou Zijue, kekuatan tempur Murong Yu saat ini hampir 2 kali lipat, setidaknya mencapai kekuatan 10.000 naga. Mati! Dengan geraman rendah, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali,
Tombak Cao Huang 100 burung hitam telah menembus langit, dan menusuk Xie Zhe yang sedang bertarung melawan Gong Hong. Karena Gong Hong memiliki hubungan antara Yin dan Yang, Xie Zhe telah ditekan dan dipukuli, yang membuatnya sangat marah. Pada saat ini, melihat Murong Yu Xiao Xiao dan Luo Jinxian besar berani meledakkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung lagi dan lagi. Begitu sosoknya bergetar, dia meninggalkan Gong Hong dan membunuhnya langsung ke arah Murong Yu. Boom! Setelah suara keras itu, Murong Yu langsung dipukuli, menyemburkan darah di kehampaan. Awalnya, Murong Yu memiliki 7.500 kekuatan naga binatang, dan dia sudah menjadi eksistensi tingkat menengah di ranah Raja Peri. Di bawah promosi Dou Zijue, meskipun kekuatan naganya belum benar-benar ditingkatkan, kekuatan tempurnya telah meningkat 2 hingga 3.000 naga, mencapai penampilan puluhan ribu naga. Namun, meskipun demikian, yang dia hadapi adalah orang kuat di ranah Raja Abadi. Bahkan jika kekuatan Xie Zhe terus menurun, dia benar-benar lebih unggul daripada yang kuat di ranah Raja Peri. Bahkan jika kekuatan Raja Peri ini kuat, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah Raja Peri. Tetapi tetap saja bukan lawan Xie Zhe. Oleh karena itu, pada saat kedua belah pihak saling berhadapan, Murong Yu dibombardir oleh kekuatan mengerikan Xie Zhe dan terbang keluar. Ini karena dia mengorbankan Hetu Luoshu, dan luka-lukanya akan semakin mengerikan. Namun meskipun demikian, darah di tubuhnya bergolak dengan gila, dan beberapa meridian hancur. Jika bukan karena tubuhnya masih mencapai puncak alat abadi tingkat ke-9, saya khawatir itu akan langsung hancur. Pada saat ini, tubuh Murong Yu juga sakit karena pemboman itu. Setelah meledakkan Murong Yu, sosok Xie Zhe terpaksa berhenti. Bagaimanapun, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Meskipun dia menerbangkan Murong Yu juga berhasil memblokir sosoknya. Pada saat ini, Gong Hong meraung dan bergegas. Kekuatan kekerasan pecah lagi, dan Xie Zhe bertarung lagi. Keduanya bertarung lagi, dan itu adalah pertarungan, tetapi di bawah kendali aturan ruang Heilian, pertempuran mereka hanya dapat dibatasi di tempat ini dan tidak dapat pergi sama sekali. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya kemampuan kontrol spasial Heilian. Apa? Xie Zhe tiba-tiba meraung, matanya memerah, napasnya meluncur cepat. Jika saat ini, Murong Yu dan yang lainnya dapat melihat jiwa Xie Zhe, ketika mereka dapat melihat bahwa jiwanya sedang terkikis dengan cepat oleh kesedihan merah muda, itu akan musnah. Mati! Gong Hong meraung dan meninju Xie Zhe secara langsung. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan Yin dan Yang alam semesta untuk membunuh. Ini adalah pertama kalinya Qian Kun Yin Yang Ding begitu dekat dengan Xie Zhe. Begitu api Yin dan Yang meletus, Xie Zhe tidak dapat melarikan diri dari jarak tersebut. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini? Dengan sebuah pikiran, Yin dan Yang dalam kuali Yin yang meledak dengan ganas. Di mana api Yin dan Yang lewat, Xie Zhe tidak punya waktu untuk mendorongnya menjauh. Faktanya, saat ini kemampuannya untuk bereaksi telah turun ke tingkat yang menakutkan, bahkan dalam menghadapi api Yin dan Yang, dia tidak dapat lagi memberikan respons yang efektif. Oleh karena itu, api Yin dan Yang langsung menyelimutinya. Seketika, para ahli dari generasi Raja Abadi musnah dalam abu seperti itu, dan bahkan yang mati pun tidak tertinggal. Akhirnya terbunuh. Gong Hong penuh dengan kegembiraan. Kekuatan Xie Zhe setidaknya berada di tahap tengah Xianjun. Dengan kekuatannya, dia bisa melompati dan membunuh musuh yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Di bawah perawatan kekuatan hidup yang kuat dan menakutkan, darah Murong Yu yang berjatuhan telah ditekan, dan luka yang diderita Xie Zhe telah pulih sepenuhnya. Ketahanan yang mengerikan. Setelah membawa Gong Hong yang bersemangat ke dunia Hetu Luoshu, Murong Yu segera pergi dari sini, dan setelah kembali ke persimpangan jalan yang telah dia pisahkan sebelumnya, Murong Yu terus memburu Pan Lin, Kong Pei. Segera, Murong Yu menemukan bahwa seutas benang sutra berwarna terlipat ke sisi lain lagi. Murong Yu mengerang sejenak, tetapi dia mengejarnya secara langsung. Kong Pei. Ketika Murong Yu menemukan Kong Pei, dia terkejut melihat bahwa Kong Pei tidak memiliki hubungan dengan peri perempuan di tangannya saat ini, tetapi duduk sendirian di sebuah gua dan tampaknya sedang melakukan detoksifikasi.
Dan para peri perempuan yang telah jatuh ke dalam kesedihan merah muda telah jatuh ke tanah saat ini, aura mereka menghilang, dan jiwa mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, hati Murong Yu tercengang. Kong Pei kuat, dan waktu untuk dimulainya kesedihan merah muda datang dengan sangat lambat. Namun, para peri perempuan itu telah mengalami serangan. Selama periode waktu ini, para peri perempuan tidak mendapatkan yin dan yang, mereka tidak dapat menahan pemusnahan jiwa mereka oleh kesedihan merah muda, dan akhirnya jiwa mereka dimusnahkan sebelum kesedihan merah muda si Eze benar-benar pecah. Kong Pei, yang sedang duduk bersila hendak melakukan detoksifikasi, memerah dengan darah, dan bentuknya mengerikan, yang sangat mengejutkan. Bahkan jika orang ini dapat terus bertahan, itu tidak akan bertahan lama. Murong Yu mengerang dalam hatinya dan segera mundur. Auzu.com dia percaya bahwa jika tidak ada rekonsiliasi yin dan yang, Kong Pei pasti akan mati, dan dia tidak perlu bertindak. Karena Kong Pei saat ini, bahkan Murong Yu yang dekat tidak dapat ditemukan. Namun, sebelum pergi, Murong Yu masih tidak membiarkan Kong Pei pergi. Kesedihan merah muda di langit langsung membanjiri gua. Selain itu, setelah menutupi gua dengan kesedihan merah muda, Murong Yu meminta Heilian untuk membatasi ruang ini. Dengan cara ini, kesedihan merah muda tidak dapat membanjiri ruang ini, dan Kong Pei tidak dapat melarikan diri ke sini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kesedihan merah muda yang baru ditambahkan ini dapat mempercepat erosi jiwanya. Dalam situasi ini, Kong Pei tidak dapat menahannya terlalu lama. Faktanya, itu persis sama. Tidak lama setelah Murong Yu pergi, Kong Pei, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba kehilangan suaranya. Jiwa langsung dimusnahkan, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, Murong Yu telah melacak Pan Lin dan meninggalkan puncak tertinggi. Bagaimana Pan Lin bisa bertahan begitu lama? Murong Yu melacaknya sepanjang jalan, sudah berjalan jauh. Dalam prosesnya, ia menemukan beberapa peri wanita yang mati. Peri wanita ini mati setelah jiwa mereka dimusnahkan. Pikiran spiritual Murong Yu menyapu mereka, dan tidak ada tanda-tanda mereka dilecehkan. Dengan kata lain, Pan Lin sama sekali tidak menyentuh mereka. Apakah Pan Lin sudah didetoksifikasi? Namun, ini tidak mungkin. Ekspresi keraguan melintas di hati Murong Yu. Karena jumlah peri wanita yang mati di jalan sama dengan jumlah peri wanita yang telah diambil Pan Lin. Apakah Pan Lin juga memiliki harta ruang angkasa? Ada wanita di harta ruang angkasa. Tebak Murong Yu. Karena dia hanya bisa menebak seperti ini, karena kekuatan Pan Lin hanyalah seorang raja peri, jika belum terpecahkan, kalau tidak dia pasti tidak akan bertahan lama. Ketika saya berpikir bahwa Pan Lin telah didetoksifikasi, dan kemudian berpikir bahwa dia telah mendapatkan kesedihan merah muda, dia akan menyebarkan urusan teratai hitam, dan kemudian seluruh dunia akan tahu. Pada saat itu, dia akan menjadi musuh dunia. Murong Yu sedikit tidak berdaya. Namun, Murong Yu tidak menyerah, dan terus mengejar. Segera setelah itu, dia akhirnya melepaskannya. Karena dia telah melihat Pan Lin jatuh di jalan, dia tidak bisa mati lagi. Situasi orang ini seharusnya sama dengan Kong Pei. Sebelum dia bisa menyentuh peri wanita di tangannya, para peri wanita itu sudah mati. Kemudian, kesedihan merah mudanya pecah sepenuhnya, dan jiwa Pan Lin akan musnah jika yin dan yang tidak didamaikan. Setelah melepaskan cincin penyimpanan Pan Lin, Murong Yu membakar tubuh Pan Lin dengan api yin dan yang tanpa meninggalkan residu. Setelah itu, dia memasuki Hetu Luoshu dan kembali ke Feng Cheng. Setelah meninggalkan Gong Hong di Feng Cheng, Murong Yu berteleportasi kembali ke pegunungan tinggi di negeri Dongeng. Satu-satunya tujuannya memasuki negeri Dongeng adalah kemungkinan hukuman surgawi. Adapun teratai hitam, itu hanya rejeki nomplok. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan berita tentang perintah tersebut, perjalanan Murong Yu ke negeri Dongeng sangat bermanfaat. Ketika Murong Yu mulai mencari perintah hukuman surgawi di puncak tertinggi negeri Dongeng, Sekte Qinghe, Lizong, Bai Xuanmen dan sekte lainnya berkumpul di prefektur Qinghe. Karena, belum lama ini, mereka semua menemukan bahwa kristal jiwa murid-murid mereka terus-menerus hancur. Akhirnya, mereka menemukan bahwa kristal jiwa Raja Peri yang memasuki negeri peri kali ini juga rusak. Bahkan, pada akhirnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa semua orang yang memasuki negeri ajaib kali ini memiliki kristal jiwa yang hancur.
Dengan kata lain, orang-orang ini semuanya mati. Apakah lebih dari 10.000 orang kuat itu mati? Dan hampir semuanya mati di hari yang sama. Ini pasti membuat mereka ragu. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul lagi. Namun, yang berbeda dari sekte-sekte yang relatif kecil yang sangat cemas tentang masalah ini adalah 3 kekuatan utama prefektur Qinghe, seperti sekte Qinghe. Mereka semua adalah kekuatan luar biasa dengan kaisar abadi. Meskipun, di antara kekuatan mereka, akan menjadi kerugian besar untuk mati sebagai orang kuat di ranah Raja Abadi, tetapi mereka masih mampu menanggungnya. Kuncinya adalah bahwa mereka telah dipersiapkan untuk ini sejak lama. Karena kali ini para abadi yang memasuki negeri dongeng hanyalah umpan meriam. Mereka hanya pergi untuk mencari tahu situasinya. Tetapi yang membuat mereka sedikit tidak nyaman adalah bahwa orang-orang ini sudah mati, tetapi tidak ada berita tentang teratai hitam yang kembali. Lagi pula, apakah mereka menemukan teratai hitam? Apakah ada teratai hitam di negeri dongeng? Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini, yang mereka pedulikan hanyalah apakah ada teratai hitam di negeri dongeng. Ketika mereka berkumpul untuk membahas apakah akan maju ke negeri ajaib lagi, Murong Yu sudah mengetahui seluruh puncaknya. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah dia tidak menemukan apapun. Tentu saja, kecuali tempat-tempat yang aliran waktunya sangat menakutkan. Murong Yu tidak berani memasuki tempat-tempat itu. Bahkan jika dia memiliki rentang hidup 400 miliar, dia mungkin tidak dapat keluar setelah masuk. Hei Lian, apa yang aneh dengan gunung ini? Murong Yu hanya bisa bertanya pada Hei Lian dengan putus asa. Teratai hitam seharusnya sudah lama berada di atas puncak. Jika ada sesuatu di atas puncak, itu pasti sangat jelas. Benar saja, setelah Murong Yu bertanya, dia segera menerima fluktuasi mental Hei Lian yang lemah di benaknya, dan pada saat yang sama sebuah tempat muncul di benaknya. Hei Lian, apakah kamu tidak mempermainkanku? Bisakah kamu memasuki tempat itu? Murong Yu merasa tertekan, karena tempat yang dimaksud Hei Lian adalah persis tempat yang pernah ia temukan sebelumnya dengan aliran waktu yang mengerikan. Ini adalah ngarai yang panjang, bagiannya yang gersang, tanpa tumbuhan, tanpa kehidupan, sangat sunyi, dan kesunyian yang mengerikan. Medan ngarai ini bukanlah hal yang aneh di puncak ini, dan bahkan dapat dikatakan sangat umum. Namun, menjadi gersang tanpa kehidupan adalah hal yang sangat aneh. Awalnya, Murong Yu tidak terburu-buru masuk karena ia merasakan keanehan ngarai ini. Ia hanya masuk dan memeriksanya dengan pikiran spiritualnya. Ia terkejut selama penyelidikan ini, aliran waktu di ngarai itu benar-benar mengerikan. Sama seperti orang-orang yang kutemui segera setelah memasuki negeri dongeng. Murong Yu tidak ragu bahwa bahkan jika ia memiliki rentang hidup 400 miliar, ia mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik setelah memasuki ngarai ini. Bahkan, ia akan langsung dilenyapkan oleh kekuatan waktu. Namun, sekarang, Murong Yu berdiri di depan ngarai ini dengan wajah sedih. Menurut Hei Lian, di atas seluruh puncak, kemungkinan besar ada tempat khusus di lembah ini. Hanya saja lembah ini tidak terlalu besar, dan tidak ada rintangan, Anda bahkan dapat melihatnya sekilas. Murong Yu tidak melihat perbedaan di ngarai ini, kecuali bahwa di sini terlihat sedikit aneh dan suram. Namun, Murong Yu hampir menjelajahi seluruh puncaknya. Selain ngarai ini yang tidak dimasukinya, ada beberapa tempat yang sama berbahayanya dengan ngarai ini. Jika Ordo Hukuman Surgawi berada di puncaknya, seharusnya berada di dalam tempat-tempat berbahaya ini. Tetapi bagaimana dia bisa masuk? Dengan ulang tahunnya, begitu dia masuk, dia akan mati. Hei Lian, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Murong Yu bertanya pada Hei Lian dengan wajah sedih. Dengan Ordo Hukuman Surgawi, Anda dapat mendominasi Istana Hukuman Surgawi dan menjadi penguasa Istana Hukuman Surgawi. Selain itu, memiliki ordo hukuman alami juga dapat menggantikan hukuman alami, sehingga memperoleh manfaat besar. Namun, semuanya didasarkan pada kehidupan. Jika kehidupan hilang, bagaimana jika dia mendapat perintah hukuman? Antara kehidupan dan perintah hukuman Tian, Murong Yu memilih kehidupan. Bahkan jika tidak ada perintah dari surga, dia hanya kehilangan harta karun yang melawan surga. Oleh karena itu, dia tidak mau memasuki ngarai ini. Fluktuasi samar itu kembali masuk ke pikiran Murong Yu, membuat Murong Yu semakin merenung. Makna Hei Lian jelas, yaitu membawa Murong Yu ke ngarai.
Hei Lian membunuhnya. Murong Yu sama sekali tidak pernah memikirkan masalah ini. Lagi pula, jika Hei Lian ingin dia mati, dia tidak akan bisa membantunya, membiarkannya menerobos. Dan dia tidak akan menyelamatkan Murong Yu sebelumnya. Mungkin ada denda di ngarai itu. Tapi bagaimana dia bisa masuk? Hei Lian, kamu telah berulang kali mengizinkanku memasuki ngarai ini, tetapi kamu juga tahu bahwa rentang hidupku terbatas dan aku tidak abadi. Begitu aku masuk ke sini, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar. Apakah kamu punya cara? Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Aku dapat membantumu menghalangi kekuatan waktu, sehingga waktu tidak dapat menyerang rentang hidupmu. Gelombang lemah datang, kali ini mengungkapkan makna teratai hitam dengan lebih jelas. Murong Yu terkejut, aturan ruang bertemu dengan aturan waktu. Hei Lian, bisakah kamu melakukannya? Bukannya Murong Yu tidak percaya pada Hei Lian, tetapi dia harus mencari tahu sejauh mana aturan spasial Hei Lian telah mencapai. Jika dia tidak bisa menghentikan aturan waktu, maka Murong Yu pasti akan menjadi tragedi. Pada saat yang sama, Murong Yu mengirim suara ke Hetu dan bertanya, Hetu memiliki dua aturan waktu dan ruang, mana yang lebih kuat? Waktu dan ruang adalah salah satu aturan yang paling kuat dari semua aturan. Keduanya hampir sama dalam hal mematikan dan aspek lainnya. Tentu saja, ini adalah perbandingan dua aturan dengan level yang sama. Jika Anda ingin berbicara tentang yang kuat, itu tergantung pada siapa yang mengendalikan kedua aturan ini. Mendengar kata-kata Murong Yu, hati Murong Yu tiba-tiba menegang. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang ada di negeri dongeng, tetapi siapa yang mengendalikan kekuatan waktu ini? Tidak ada yang tahu, mungkin itu adalah pembangkit tenaga listrik yang jatuh di zaman kuno, atau mungkin aturan langit dan bumi yang mengendalikan kekuatan waktu ini. Singkatnya, kekuatan waktu ini bertahan lama dan sangat kuat. Secara relatif, meskipun aturan spasial yang dikendalikan Hei Lian juga kuat, Murong Yu tidak percaya bahwa kekuatan aturan Hei Lian dapat melawan kekuatan di ngarai. Aturan ruang saya dapat sepenuhnya mencegah kekuatan waktu di sini menyerang Anda pasti akan aman. Fluktuasi samar Hei Lian terus terdengar di benak Murong Yu. Benarkah? Murong Yu menegaskan lagi. Tidak, fluktuasi mental Hei Lian datang lagi, menyebabkan Murong Yu kembali merenung. Hetu, menurutmu apakah aku harus memberanikan diri masuk dan melihat-lihat? Murong Yu tidak yakin, dan bertanya kepada Hetu Dao. Tuan muda, apakah akan masuk atau tidak adalah keputusanmu. Jika menurutmu itu sepadan dengan risikonya, maka masuklah. Jika menurutmu itu tidak sepadan, maka jangan masuk. Masuk dan tidak hanya terletak di dalam hatimu sendiri. Dan aku hanya bisa melakukan yang terbaik kemampuan untuk menyelamatkanmu pada saat yang berbahaya. Hetu berkata dengan ringan. Auzu.com, kali ini aku berhasil. Namun, Hetu, jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus menarikku ke Hetu Luoshu sesegera mungkin, dan berteleportasi pergi sesegera mungkin, dan aku juga mencoba menggunakan kekuatan asli untuk langsung berteleportasi kembali ke Huaxia Xiuzen Go to the World. Setelah Murong Yu berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Hei Lian, ayo kita mulai, aku akan masuk. Sebelum suara Murong Yu jatuh, dia melihat lapisan riak di ruang di sekitarnya. Tampaknya ada perisai tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah ketika perisai tak terlihat itu menyelimutinya, aliran waktu di ruang di sekitarnya langsung melambat berkali-kali lipat. Awalnya, aliran waktu di atas puncak tampaknya lebih dari 100 atau 200 ribu kali lebih cepat daripada di luar. Pada saat ini, di ruang tempat Murong Yu berada, aliran waktu lebih dari 10 hingga 2 juta kali lebih lambat daripada di luar. Dengan kata lain, aliran waktu di ruang tempat Murong Yu berada sama dengan aliran waktu di dunia peri di luar, yang merupakan aliran waktu normal. Itu adalah aturan ruang yang kuat. Wajah Murong Yu terkejut, tetapi inilah yang ingin dia lihat. Semakin kuat aturan spasial Hei Lian, semakin aman dia. Aku masuk. Murong Yu menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke ngarai. Setelah satu langkah mantap, Murong Yu tidak terus bergerak maju, tetapi berdiri diam dan melihat situasi. Ruang di sekitar Murong Yu terus menunjukkan riak-riak teratur. Riak-riak ini adalah fungsi dari aturan spasial wajah hitam, yaitu perisai spasial.
Setelah memasuki ngarai, Murong Yu dengan jelas merasakan waktu yang mengalir cepat di luar. Namun, setelah kekuatan waktu ini bersentuhan dengan perisai ruang teratai hitam, semuanya dipindahkan oleh kekuatan perisai, atau membiarkannya lewat, atau langsung memindahkannya langsung ke turbulensi ruang. Namun, riak-riak perisai ruang masih begitu teratur, dan tidak terganggu oleh kekuatan waktu. Setelah berdiri di tempat dan merasakan beberapa saat, Murong Yu akhirnya yakin bahwa kekuatan waktu di ngarai tidak dapat membantu perisai ruang di tubuhnya. Ini harus membuatnya merasa tenang, dan pada saat yang sama menyesali kekuatan aturan ruang. Namun, meskipun dia tahu bahwa kekuatan waktu di luar ini tidak memiliki kemampuan untuk melukai dirinya sendiri untuk saat ini, Murong Yu masih berjalan maju dengan hati-hati, sangat waspada. 1 mil, 5 mil, 100 mil. Tak lama kemudian, Murong Yu sudah berada ribuan mil jauhnya di dalam ngarai. Selama proses ini, kecepatan Murong Yu berangsur-angsur bertambah cepat, karena ia sudah merasakan kekuatan aturan spasial teratai hitam. Bahkan saat ini, kekuatan waktu masih belum mampu menyerang perisai ruang angkasa di permukaan tubuhnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya perisai ruang angkasa ini. 1/10 jaraknya. Tapi tidak ada yang ditemukan. Murong Yu sedikit mengernyit. Seluruh ngarai itu panjangnya sekitar 100.000 mil, dan sekarang Murong Yu telah berjalan 1/10-nya, dan masih belum merasakan berita perintah tersebut. Nah, gulungan kulit domba itu adalah kunci dari perintah hukuman surgawi. Itu kuncinya, bukan? Tiba-tiba Murong Yu teringat gulungan kulit domba itu, lalu ia mengeluarkannya. Set. Begitu gulungan kulit domba itu dikeluarkan dari Hetu Luoshu, gulungan itu bergetar hebat, bahkan berusaha melepaskan diri dari tangan Murong Yu dan terbang menjauh. Keanehan gulungan kulit domba itu membuat hati Murong Yu tergerak. Mungkinkah perintah hukuman surgawi benar-benar ada di sini? Kilatan kegembiraan melintas di wajah Murong Yu, dan ia berjalan menuju ke arah gulungan perkamen yang sedang berjuang itu. Dekat, dekat. Ketika Murong Yu melintasi jarak 30.000 mil, gulungan kulit domba di tangannya bergetar lebih hebat, dan bahkan seberkas cahaya pun muncul di gulungan kulit domba itu. Itu dia. Ketika gulungan kulit domba di tangan Murong Yu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, Murong Yu telah menentukan bahwa perintah hukuman surgawi atau harta karun dalam gulungan kulit domba itu ada di sini. Namun, yang membuat Murong Yu bingung adalah bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah dinding batu setinggi ratusan ribu kaki, sebuah dinding batu yang kosong, tanpa apapun di atasnya, seperti cermin dengan cahaya redup. Apakah ada misteri di sini? Pikir Murong Yu dalam hati, tepat ketika ia hendak mengamati apakah dinding batu yang kosong ini memiliki misteri lain, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari gulungan kulit domba di tangannya. Terbuka. Anehnya, Murong Yu tidak memegang gulungan kulit domba itu, dan gulungan kulit domba itu terlepas dari tangannya. Kemudian berubah menjadi cahaya, yang menerobos perisai ruang yang disusun oleh teratai hitam dan langsung melesat menuju dinding batu. Bagaimana situasinya? Murong Yu terkejut melihat bahwa gulungan kulit domba itu telah menembus perisai ruang tanpa usaha apapun. Hal yang lebih mengejutkannya lagi masih ada di belakang, ketika gulungan kulit domba itu melesat di depan dinding batu yang kosong, dan ketika hendak mengenai dinding batu itu tiba-tiba berubah.